Nah, seperti undang-undang tadi tuh, rancangan itu juga nanti saya pikir bisa menjadi multitafsir. Karena ya di mana-mana juga ketika ada pelecehan, misalkan, mohon maaf ya, pelecehan seksual, ya itu sudah bisa dikatakan pidana. Tapi kan dalam hal ini mereka tidak mencatut tentang apakah itu sama-sama suka atau tidak, kan di sana tidak dimasukkan. Nah, ini yang rawannya nanti, sehingga nanti bisa jadi pelaku LGBT itu bisa masuk ke dalam sana. Karena tidak dikatakan sama dengan sama-sama suka gitu ya. Nah, kalau ini kan menjadi riskan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, sedikit saja ya, karena waktu juga ini sudah mepet. Tapi nanti untuk minggu depan tolong diperhatikan, bagi yang belum bertanya atau kawan-kawan yang memang belum menyampaikan gagasan gitu ya, entah itu bertanya kemudian menyanggah ataupun juga ikut membantu menjawab, tolong lebih aktif lagi. Dan mulai minggu depan tolong diprioritaskan bagi mereka yang belum pernah bertanya. Ya, berarti kalau dalam hal ini Fadil sama Agnes udah nggak lagi ya. Stop dulu ya. Tapi boleh menambahkan ya. Karena di sini udah banyak sekali tuh, udah udah mau lewat. Yang lain masih banyak yang belum berkesempatan. Kita seperti biasa memberikan kesempatan ke yang lain ya, karena saya yakin masih banyak nih mutiara yang belum keluar. Karena dari catatan saya ketika mengoreksi artikel kalian, ternyata ada yang bagus sekali. Misalkan punya Indra ya. Punya Indra itu jujur yang termasuk lama ya dibandingkan yang lain, karena saya harus melihat ini saduran bukan ya. Beberapa kali harus melihat ke Google gitu ya untuk memastikan, karena saya tidak mau gegabah. Karena nanti hubungannya juga dengan dengan jurnalistik ya, karena kalau harus dikirim ke media itu kan harus benar-benar pure, murni tulisan sendiri. Jadi tolong Indra juga kalau misalkan ada beberapa yang kutipan, cantumkan. Yang lain juga sama. Tapi kalau menurut hasilnya, saya tadi sampai melihat tuh beberapa tugasnya Indra yang ada di Classroom yang lain. Pada akhirnya saya yakin, oh ya ini tulisan sendiri. Jadi ini salah satu yang muncul. Tadi termasuk juga di presentasi itu, dari semua yang sudah presentasi, saya memberikan bintang untuk Indra ya. Tapi bukan berarti yang lain tidak ada bakat, tidak ada kemampuan. Saya yakin punya kemampuan, hanya belum terlalu dieksplor, belum terlalu dipersiapkan ya. Misalkan saya di sini sudah juga melist beberapa mahasiswa yang punya kemampuan saya pikir untuk berbicara ataupun juga mengungkapkan gagasan, seperti tadi ya, ada Fadil, Agnes, Rosma, for relay juga itu juga bagus. Yang lain juga sebenarnya bagus, bahkan Firly yang sebelumnya saya tidak pernah lihat, itu gaya bicaranya bagus sekali. Jadi ini kalau demo ini cocok paling depan. Ya, Firly bagus. Memang membaca, tapi Firly dengan intonasi, dengan body language-nya gitu ya, itu menarik sekali. Jadi itu kemampuan-kemampuan kalian tolong ditingkatkan. Kalau tadi Abdul Qadir misalkan, memang agak berbeda dengan yang lain. Ini warna tersendiri di kelompok ini. Kalau Abdul Qadir lebih ke komunikatif. Coba ada yang tahu nggak makna ini apa gitu ya. Nah itu memang kemampuan dari kalian yang berbeda-beda. Tolong kemampuan masing-masing ini dieksplor lagi, agar ketika kalian lulus, kalian punya value yang berbeda dengan yang lain gitu ya. Agar ketika lulus, kalian siap untuk bersaing dengan yang lain. Nah ini juga tolong diperhatikan tentang absen. Tadi sudah disinggung, kita minim orang jujur katanya. Kita buktikan di sini memang ada 2 orang yang saya tadi absen masuk. Tetapi lewat dari absen itu tidak masuk lagi sampai saat ini. Nah tolong ini diperhatikan. Saya tidak mau ada mahasiswa yang mengakali absen. Karena yang terpenting sekali lagi ilmu. Kalaupun konsep-konsep kalian bisa kalian dapatkan melalui Google atau media lain, oke. Tetapi ada hal lain yang bisa kalian dapatkan, pengetahuan baru, kemampuan kalian dalam mengeksplor, menanggapi sesuatu gitu ya. Nah ini yang harus dipelajari lagi. Oke,
Oke, berikutnya nanti tentang artikel yang sudah dikatakan layak ataupun belum, entah itu saduran atau resum, boleh itu semuanya untuk dirubah ya. Tapi kalau bisa jangan terlalu lama agar saya juga punya waktu cepat untuk mengoreksi ulang. Ya, terutama yang sudah layak itu untuk segera diperbaiki dan biar nanti bisa segera dikirim. Ya, jadi hasilnya itu diperbaiki dulu, kirim ke saya kalau menurut saya oke, nanti kalian kirim ya ke media. Yang belum silahkan dikerjakan ya sampai minggu depan, saya tunggu. Kemudian sebenarnya beberapa pertanyaan ini berkaitan satu sama lain ya. Tetapi saya ingin amati dulu pertanyaan relay tadi bagus kalau misalkan masih dalam beberapa waktu yang lalu ya. Ini kan pertanyaan kritis, tapi kritis juga harus dibarengi dengan situasi faktual. Karena faktualnya sekarang kan sudah diketok ya. Pemilu di 2024 akan digelar, termasuk pemilu presiden. Jadi secara critical thinking itu bagus, tetapi juga harus terus dipertahankan, harus melihat situasinya. Situasi faktual sekarang itu apakah masih relevan atau tidak, gitu ya. Jadi kritisnya benar-benar kritis. Kemudian, ya sekarang kan sudah kelar itu ya, bahwa wacana itu kemudian tidak terjadi. Tapi kalau misalkan ingin diadakan perubahan pemilu dan masa 3 periode, tentu harus melalui amandemen dan itu prosesnya juga beribet ya. Kemudian tantangan hambatan penegakan hukum, juga penegakan yang berkeadilan, ini sebenarnya sama. Tadi sudah cukup dibahas, tapi saya ingin meng-highlight sedikit saja. Yang terpenting sekarang adalah perubahan kelembagaan ya, yang melembaga. Penegak hukumnya harus benar-benar memiliki integritas, dan itu dibuktikan dengan seleksi sekarang yang jauh lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Misalkan sekarang tes CPNS itu melalui CAT. Ya, meskipun orang masih ada yang beranggapan bahwa memang iya CAT, tapi ketika wawancara itu kan ditakutkan. Tapi oke lah, itu adalah perubahan yang secara melembaga kan sudah dilakukan. Kemudian kalau kalian tahu, mungkin juga ada nggak di sini yang pernah daftar kepolisian? Sekarang itu juga sama melalui CAT, dan itu lebih ketat daripada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan saya sendiri juga di kedinasan ya, di bimbel di sekolah kedinasan termasuk TNI Polri, jadi tahu sekarang ada perubahan sistem. Kalau dulu masih ada istilah kita bisa nyogok ya untuk bisa masuk ke TNI Polri, kalau sekarang itu memang sepertinya susah. Ya, itu dibuktikan dengan mulai banyaknya bimbel tentang TNI Polri, bahkan sekolah kedinasan seperti PDN gitu ya, dan berbagai yang lainnya. Nah, itu sudah menunjukkan adanya perubahan secara melembaga dari awal ketika ingin memilih calon-calon pegawai terbaik misalkan. Dan harapannya tentu mereka memiliki integritas, sehingga kalau sudah memiliki integritas, sudah tidak bisa lagi untuk taruhlah misalkan dibayar gitu ya. Tapi sekali lagi, aspek yang lainnya, tantangannya ini ada di tataran yang tinggi tadi, DPR-nya. Ya, karena kalau melihat atau merujuk ke misalkan buku Political Education ya, karena karya Patrick, kemudian di sana dikatakan bahwa politik itu sebenarnya berkaitan dengan 3 unsur. Yang pertama legislatif, kemudian eksekutif, dan yang terakhir adalah ekonomi. Nah, ekonomi ini yang menarik. Jadi dalam pembahasan undang-undang itu memang ada tarik ulur, dan tarik ulurnya ini kadang-kadang dia pengaruhi juga oleh para konglomerat yang ikut bermain di sana. Makanya tadi ada beberapa undang-undang yang sifatnya seperti karet gitu ya. Bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini, atau tadi dikatakan multitafsir. Nah, seperti undang-undang tadi tuh, rancangan itu juga nanti saya pikir bisa menjadi multitafsir. Karena ya di mana-mana juga ketika ada pelecehan misalkan, mohon maaf ya, pelecehan seksual ya itu sudah bisa dikatakan pidana. Tapi kan dalam hal ini mereka tidak mencatut tentang apakah itu sama-sama suka atau tidak, kan di sana tidak dimasukkan. Nah, ini yang rawannya nanti, sehingga nanti bisa jadi pelaku LGBT itu bisa masuk ke dalam sana. Karena tidak dikatakan sama dengan sama-sama suka gitu ya. Nah, kalau ini kan menjadi riskan nantinya. Tetapi saya yakin bahwa Pak Mahfud ya, 2018-an kalau tidak salah, beliau pernah mengatakan bahwa beliau pernah mendengar bahwa sudah ada nih ya,
dana yang akan masuk ke Indonesia untuk legal LGBT di Indonesia, termasuk juga kampanyenya. Makanya dari situ saya kemudian yakin bahwa ternyata beliau nanti akan concern juga tentang LGBT. Dan harapan kita tentu pemerintah juga menutup rapat-rapat ya tentang hal ini, karena ini tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip norma dan agama kita, agama apapun itu ya, karena menganggap bahwa ini adalah penyakit tapi bukan dihilangkan, tetapi bukan berarti dijauhkan, tetapi kita tetap bersama-sama kemudian menghilangkan ini ya. Jadi bukan berarti kita mengkriminalisasi pelaku LGBT, tetapi bersama-sama menghilangkan penyakit tersebut ya. Nah, kemudian kalau penegakan hukum memang tadi sudah disinggung juga oleh Fadil ya, bahwa penegakan hukum di kita yang terpenting adalah dari kitanya. Kalau kita merujuk ke dua perbedaan pendapat antara Plato dan Aristoteles misalkan, mereka punya gagasan yang berbeda tentang bagaimana suatu negara itu bisa menjadi lebih baik. Apakah dari pemimpinnya dulu baru ke rakyat, ataukah ke rakyatnya dulu baru ke pemimpin? Nah, mereka itu sama-sama filsuf, tapi guru dan murid. Nah, mereka berbeda pendapat. Kalau kita lihat di Indonesia pernah mengalami reformasi ya. Ketika terjadi di tataran paling tinggi, berarti yang di tinggi itu sudah melakukan perubahan, kemudian di bawahnya ternyata masih ada masalah-masalah, misalkan degradasi moral dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu kita juga harus melihat bahwa perubahan yang penting yang lain yang harus kita lakukan adalah di tataran kitanya, masyarakatnya. Karena bagaimanapun juga nanti para pejabat publik itu datang dari kalangan kita ini. Siapa tahu nanti Riley, Vo, Abdul Qadir, Agnes, Fadila, dan lain-lain ini menjadi pejabat publik. Jadi kita harus menyiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin yang baik ke depan, bukan menghakimi kita di masa depan. Paham ya? Taruhlah hari ini Riley menghakimi bahwa pejabat kita hari ini bla 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 bla. Tahu-tahu kemudian Riley menjadi pejabat dan melakukan itu, kan ini jangan sampai terjadi gitu ya. Maka kita persiapkan diri kita secara pribadi untuk menjadi orang-orang terbaik di masa depan, sehingga bisa memimpin negeri ini lebih baik ke depan. Jadi itu yang seharusnya kita pikirkan, bukan tadi ya, banyak sekali kita termakan oleh hoax dan lain sebagainya. Gitu ya. Mungkin barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih dari 7 menit. Saya kembalikan ke Alvira, silahkan untuk ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.